Indonesia dengan hutan hujan yang lebat selalu disanjung sebagai paru-paru dunia. Namun dalam 5 tahun terakhir, angka deforestasi di negeri ini justru meningkat secara mengkhawatirkan. Berdasarkan data Yayasan Auriga Nusantara, pada tahun 2023, Indonesia kehilangan hutan alam seluas 257.384 hektar, angka yang lebih besar dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 230.760 hektar. Meski Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim pada tahun 2022 deforestasi ini hanya sekitar 104.000 hektar, angka terendah sepanjang sejarah. Namun metode penghitungan yang berbeda ini membuat data ini dipertanyakan. Fakta bahwa sebagian besar deforestasi terjadi di kawasan hutan yang seharusnya dilindungi menambah kepahitan ironi. Pada tahun 2023, deforestasi di kawasan konservasi seperti Suaka Marga Satwa mencapai 4.342 hektar, Taman Nasional sekitar 4.267 hektar, dan cagar alam sekitar 3.035 hektar. Lebih tragis lagi, deforestasi kerap terjadi di area yang telah dibebani izin, seperti hutan tanam industri atau HTI seluas 42.521 hektar, hutan alam sekitar 36.032 hektar, perkebunan sawit sekitar 24.634 hektar, dan pertambangan sekitar 33.812 hektar pada 2023. Seolah pemerintah turut memfasilitasi kehancuran hutan dan izin-izin tersebut. Dampak deforestasi tentunya tidak main-main. Hilangnya hutan alam berarti kehilangan habitat bagi ribuan spesies flora dan fauna. Dampak lanjutannya apa? Adalah punahnya keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia. Deforestasi juga berkontribusi besar terhadap pemanasan global melalui pelepasan karbon dan pembakaran dan pembusukan vegetasi hutan. Di tengah ironi deforestasi yang memilukan ini, Greenpeace terus berjuang dengan strategi nol deforestasi. Mereka mengkampanyekan pembatalan izin eksploitasi hutan alam, terus mendorong moratorium atau penundaan pelaksanaan sementara pembukaan lahan baru, serta mendesak perusahaan untuk menghormati hak-hak masyarakat adat di wilayah hutan. Namun upaya Greenpeace ini seolah menabuh gendang yang terlalu kecil di telinga para pembuat kebijakan. Izin eksploitasi yang terus dikeluarkan, hutan alam yang terus dibabat, dan angka deforestasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Sungguh ironi yang menyayat hati ketika paru-paru dunia justru terengah-engah karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Namun apa kabar dengan negara lain, yaitu negara tetangga kita sendiri, yaitu Australia yang dijuluki sebagai benua hijau. Tepatnya di negara bagian hijau New South Wales, bumi tampaknya sehat dari kejauhan. Pepohonan rimbun menjulang tinggi, membentuk kanopi kehidupan bagi ribuan spesies satwa liar. Namun di balik itu, di balik pemandangan indah ini, sebuah ketidakadilan sedang berlangsung. Penebangan hutan masih terus berlangsung di New South Wales, meskipun dampak buruknya terhadap spesies terancam punah dan lingkungan sudah diketahui luas. Dari tahun 2000 hingga tahun 2022 terjadi deforestasi dan kehilangan lahan hutan dalam luasan yang signifikan. Kegiatan penebangan ini menjadi salah satu pendorong utama degradasi habitat kontemporer yang sedang berlangsung. Sebagaimana mengutip dalam penelitian Michelle Ward tahun 2023 mengatakan bahwasannya deforestasi ini telah berlangsung kurang lebih 250 tahun atau dimulai sejak tahun 1750. Dan perlu diketahui bahwasannya total hutan asli di New South Wales, negara bagian Australia ini sekitar 55 juta hektar, dan sampai sekarang yang tersisa hanya 25 juta hektar. Artinya adalah sekitar 29 juta hektar hutan telah habis akibat deforestasi. Greenpeace menyebutkan bahwasannya kebakaran hutan ini merupakan hal yang natural, tetapi juga merupakan hal yang disengaja dilakukan dan termasuk deforestasi. Hal ini didukung dengan data yang diklaim Statista melihat keseluruhan kebakaran hutan di Australia, dan didapatkan bahwasannya New South Wales adalah negara bagian yang paling dominan akan total area hutan yang terbakar di tahun 2020 sebanyak 12,8 juta hektar hutan. Kemudian bagaimana deforestasi kontemporer saat ini? Di tahun 2020 sampai tahun 2022, negara bagian Australia yaitu New South Wales ini telah menebang hutan sekitar 435.000 hektar hutan asli fauna di sana. Ia berdampak pada terdapat 244 spesies terancam punah yang terkena dampak degradasi akibat penebangan, di mana 70 spesies ini diantaranya hanya memiliki kurang dari 50% habitat utuh yang tersisa dibandingkan kondisi
sebelum 1750, dan bahkan 3 spesies diantaranya hanya memiliki kurang dari 20% habitat utuh yang tersisa. Terbukti dengan burung Arakansen telah hilang dan mereka lebih mengembara ke tempat yang lebih aman, dan katak arboreal hampir punah. Selain itu juga degradasi parah pada jenis-jenis hutan di New South Wales, seperti tersisa 72% hutan kasuarina, 45 hutan Malaleka, dan 39 hutan eukaliptus. Lalu bagaimana pemerintah Australia menyikapi deforestasi seperti ini? Australia memiliki undang-undang yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati, seperti Environment Protection and Biodiversity Conservation atau EPBC Act. Hal ini yang menunjukkan hal yang jujur dan menunjukkan ketidakmampuan legislatif pemerintah Australia dalam mengurangi deforestasi. Undang-undang ini melindungi keanekaragaman hayati dan dilegalkan. Namun, deforestasi ini tetap berjalan dan legal oleh pemerintah, dan ini berdampak pada punahnya keanekaragaman hayati di